محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kami muliakan dan yang kami hormati segenap jamaah Majlis Perkumpulan Rindu Surga, wabil khusus buat tuan rumah kita Bapak Anu, Ustadz Ian Ali, Bang Hendro, juga Bobby Akanda, kemudian abang-abang yang lainnya yang nggak sebutin satu persatu tanpa memarahi hormat, juga buat para pemirsa Perkumpulan Rindu Surga channel yang dirahmati Allah. Jangan lupa subscribe-nya ditunggu ya. Daripada iklan luar mendingan iklan dalam. Hari ini insya Allah kita mengkaji kitab Adabul Insan fil Islam yang merupakan peninggalan ulama Betawi ya, disusun oleh seorang Syekh Sayyid Muhammad Ali Al-Hamidi. Di dalamnya menguraikan tentang adab-adab kesopanan, bagaimana kita bertingkah laku kepada manusia, beradab kepada Allah, beradab kepada Rasulullah, beradab kepada agamanya Allah, serta beradab kepada orang tua kita, dan bagaimana kita berkunjung kepada saudara kita diajarkan pula, termasuk adab sopan santun kita bercakap-cakap. Kayak kita nginep di rumah orang, di sini diajarin menurut hadis Nabi, kalau nginep itu jangan lebih dari 3 malam gitu. 3 hari 3 malam kan. Nah kalau kita nginep kan seminggu ya kan, itu mau bukan nginep namanya, pindah rumah itu berarti ya. Gue takut diusir sama bini gitu. Ya adab Islam begitu ya. Ketika kita berkunjung juga kita assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak dijawab 2 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak dijawab juga. Tok tok tok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada jawaban, pulang. Lah kalau kita kan ngintip gitu mah ya kan. Nih orang ada kagak sih gitu kan. Orang lagi tidur. Woi bangun tidur gitu kan. Gua assalamualaikum dari tadi gitu. Berarti itu kagak boleh. Udah salam 3 kali nggak ada yang jawab, udah kita tinggal pulang udah. Lalu mau ngapain di depan? Emang debt collector apa gitu? Luar dari Betawi gue jadinya. Ini gara-gara bahasanya Betawi, kitabnya Betawi. Ya. Insya Allah kita kirim Fatihah dulu. Wabil khusus buat mu'alim-mu'alim yang mengijazahkan. Ya, nih ada sanadnya dari abahnya Ustadz Muhammad Ismatullah. Ya, juga dari Kiai Ahmad Umairah almarhum ya, sampai ke Mu'alim Husin, Kiai Muhammad Husin Ali, pernah juga dari Mu'alim Rosyid dan Habib Ali Kuitang pun beserta cucu-cucu dan anaknya, Kiai Thohir Rohili, At-Thohiriyah, Asy-Syafi'iyah. Ada beberapa guru yang udah ada bulinsan aja udah. Kalau ketinggian Imam Ghazali, Ihya Ulumuddin, Minhajul Abidin, ketinggian udah ada bulinsan aja udah. Emang ada bulinsan terbagi 2.
Ada al-Burnisan yang Habib Usman bin Yahya ada, cuman tipis banget. Ya, tipis. Nah, ini ada Bulinsan Syekh Muhammad Ali Al-Hamidi. Kita kirim Fatihah dulu buat beliau sebagai bentuk minta izin. Beliau yang nyusun, mudah-mudahan keberkahan, manfaat buat kita semua yang ngaji secara terstruktur dan sistematis. Ya, karena ini diliput dari Perkumpulan Rindu Surga, jadi bagi yang nggak ngaji nanti tinggal ditonton channelnya. Nanti tinggal ngikutin, kitabnya juga udah dibeliin sama Bang Anung nih, dibeliin, ditalangin. Nanti tinggal lu juga gocap-gocap sama Bang Anung gitu. Nah, ditalangin dulu buat belajar, Masya Allah. Tempat udah disediakan, buku udah dibelikan, ngaji tinggal makan, ya. Duduk tinggal tiduran, kurang apa lihat. Ya kitanya doang yang kagak mau ngaji. Ya kita kirim suratul Fatihah buat yang nyusun ini kitab juga, yang beli ini kitab juga, orang-orang yang mengaji, mudah-mudahan mendapat ilmu yang manfaat dunia dan akhirat. Al-Fatihah khususan ila muallifu hadzal kitab Syekh Muhammad Ali Al-Hamidi, sunila muallim min fi hadhil qaryah, sunila ala Kiai Samsudin bin Hajar Rahman, Kiai Jarkoni bin Hajar, Kiai Muallim Rasyid bin Haji Ramli, Kiai Abdul Aziz Al-Quran, wa ila Muallim Husain, Kiai Muhammad Husain, ila Kiai Ahmad Baidowi bin Muhammad Husain, ila Kiai Ahmad Umair bin Muallim Husain, Muhammad Husain bin Ali, wa ila al-marhum Kiai Haji Muhammad Syafi'i Muallim Syafi'i, Kiai Haji Abdullah Syafi'i Al-Batali, Kiai Haji Tahir Ar-Rahili At-Tahir, wa ila al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Sikwi Tam, wa khususan ila mu'alif adabul insan fil Islam, wa ila mu'allimin wal masyayikh fil Batawi radhiyallahu ta'ala anhum warḍahum ajma'in wa usulihim wa furu'ihim wa zailukuki alaihim ajma'in, annallaha yataghashshahum birrahmah wal maghfirah wa yuskinuhumul jannah wa an yu'ida alaina wa yanfa'una min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa imdadihim fid dini wad dunya wal akhirah wa yaj'aluna min hisbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yashurna fi zumratihim fi khairin wa lutfin wa afiyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minas Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina. Amin ya mujibas sa'ilin. Niat ta'lim ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tazakkura wa tazkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala ajja wa jalla jalaluh wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa da'wata ilal huda
والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية والسلامة والسعادة والمحبة والوقاية والصلاح العاقبة والحمد لله Rabbil Alamin. Ya, alhamdulillah. Buka setelah sampul yang ada. Depannya itu ada bulinsan fil Islam. Pengantar kalam, benar. Oh, itu depan, ya. Depannya itu yang ini nih. Ini cover. Adabul insan fil Islam. Memuat perkara tentang adab manusia kepada Allah. Ini dikasih inti-intinya. Kepada agamanya, kepada Rasulnya, kepada diri sendirinya, kepada orang tua, ibu, bapak, dan lain-lainnya. Disusun oleh Sayyid Syekh Muhammad Ali Al-Hamidi. Ya, pengemudi, mana pengemudi adalah penerbit. Ya. Ini daripada penerbitnya itu Maktabah Muhammad bin Ahmad An-Nabhani. Ya, cetakan Surabaya, Indonesia. Halaman 3 kita buka. Pengantar kalam. Artinya pengantar dari penerbit atau pengantar daripada penyusun ini kitab. Biasanya data tangannya tuh di belakang wassalam Syekh Muhammad Ali Al-Hamidi. Dia nggak pakai Syekh, dia pakai nama, bentuk ketawaduan seorang penyusun. Ya kita yang bacanya harus pakai Syekh, ya karena guru. Ya masa kita baca Muhammad Ali Al-Hamidi. Bentuk takzim, hormat, ihtiram kita, menghargai, kita minimal nyebut Sayyid, Tuan atau Syekh lah, guru ya. Atau minimal Ustadz lah ya. Syekh, yang enak Syekh Muhammad Ali Al-Hamidi. Karena ini kitab ini udah bermanfaat, orang-orangnya pun ibu-ibu ngajinya ini, bapak-bapak ngaji ini, apalagi di Betawi. Kalau dengar ada bulinsan fil Islam udah nggak kaget. Ya. Pengantar kalam, halaman 3. Abtadi'u, aku mulai dengan menyebut asmanya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ar-Rahman, Zat yang Maha Pengasih. Allah Ar-Rahim, Zat yang Maha Penyayang. Muqaddimah. Alhamdulillahilladzi qaddama lana jawahira adabihi fi kitabihil mubin wa fi sunani rasulihil amin. Yang enak baca begitu, ada nun semua. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mab'usi liyutammima makarimal akhlaqi lil muta'addibin wa ala alihi wa ashabihi wa man syakalahum fi akhlaqihim minal mu'minin. Itu muqaddimahnya begitu tuh. Artinya dalam kitab ini ya, langsung dia. Dalam kitab ini hanya dimuat perkara adab, kesopanan atau kesopanan manusia terhadap Tuhannya, terhadap Allah, terhadap agamanya, dinullah, nabinya, nabiullah, dirinya kepada diri sendiri, juga terhadap adab kepada orang lain dan sebagainya. Titik. Adapun yang mengenai akhlak sudah saya bicarakan dalam kitab Perbaikan Akhlak. Berarti yang nyusun ini ada kitab yang lain namanya Perbaikan Akhlak, karangan saya. Nah, nyebutin sendiri tuh.
Syekh Muhammad Ali Al-Midi. Ada kitab yang lain, Perbaikan Akhlak, sudah saya utarakan tentang akhlak. Ini tentang adab. Kitab ini berdasar keterangannya dari Al-Quran. Jadi dasar kitab ini dari Al-Quran, menukil ayat-ayat Allah, Al-Hadis dari hadis-hadisnya Nabi Muhammad, dan pendapat-pendapat orang minal kubaro, ya, minal kibar atau minal kubaroi, dari orang-orang besar. Nanti nyebut dari Sayyid Syekh Abizar Al-Ghifari, nanti ada Sayyid Abdullah ibnu Abbas, ya, Abdullah bin Abbas, ada nanti dari Qala ibnu Mas'ud Mutib. Seperti sahabatnya Nabi, jangan sahabat yang lain nih. Imam-imam, Imam Abu Bakar Asyibli, nanti ada Imam Al-Ghazali, Imam Abu Yazid Al-Bistami, ada Imam Syekh Uwais Al-Qarni, Imam Junaid Al-Baghdadi, dikutip. Dan alim ulama yang berpengaruh dan kenamaan, punya nama besar. Ya, jadi nggak sembarangan nih kitab. Ya, biar ngarangnya pakai Arab Melayu, tapi di dalamnya ngutip ulama-ulama besar. Kita boleh punya jalan, ngutip aja ulama-ulama yang ada di utara, nggak apa-apa. Tapi kita jalanin. Ya, misalkan ya Bang Ian nih pernah ketemu Mu'alim Rosid, pernah pesen atau pernah ngaji, ngedenger. Udah kata Mu'alim Rosid, katanya yang penting mah lu belajar adab aja udah. Ilmu nggak perlu tinggi-tinggi, udah lu ngapain makrifat mau jadi wali. Udah adab aja udah. Kalau adab tuh orang juga ngargain lu. Biar nggak punya ilmu tinggi, kalau beradab seakan-akan dia punya ilmu yang tinggi karena adabnya. Ya, maka dikatakan kalau di Betawi itu buat apa ilmu makrifat tapi nggak punya adab? Mendingan punya adab tapi kagak makrifat gitu. Ya, artinya kan kadang orang ngaku kalau makrifat udah tinggi aja biar nggak punya adab. Padahal dengan dia beradab, bersopan santun, punya akhlak yang baik, rendah hati, bahkan dia nggak merasa memiliki ilmu karena dia masih belajar. Saya mah masih berguru dah, agak pantas diguruin begitu. Padahal mah udah pantas jadi guru, tapi udahlah lu aja yang jadi guru dah. Gua mah masih belajar, gua mah. Udah lu aja udah gua mau ngikut aja dah, jadi makmum gua gitu. Padahal kalau mau ngajar juga udah pantas dia. Gitu. Nah, kadang-kadang di situ letak kerendah hatian itu bisa mengangkat derajat orang. Nanti ketemu hadis, berlakulah kalian rendah hati karena nanti Allah akan angkat derajat yang orang rendah hati. Ya, dengan ketawadu. Soalnya tawadu itu orang sulit. Ya, orang punya ilmu, ya kan mendingan gua. Kalau lu kan murid gitu. Lah padahal mah sama aja. Orang kan punya kelebihan kekurangan. Nah, kita lanjutkan. Keterangan-keterangannya itu Al-Quran, hadis Nabi Muhammad, pendapat orang besar seperti pendapat para sahabat Nabi, imam-imam, alim ulama yang berpengaruh dan kenamaan. Artinya yang dikenal, kenamaan, yang punya nama gitu. Kita sebagai umat Islam atau umat Nabi Muhammad sangat beruntung. Kemudian apa tuh? Telah memeluk agama Islam, ya, yang di dalamnya penuh pengajaran, penuh pendidikan, penuh tarbiyah yang mengenai adab itu. Artinya dalam Islam itu diajarin adab tuh. Ya contoh makan pakai tangan kanan, ya, ngerokok pakai tangan kiri gitu. Ya ada yang bilang begini. Kalau yang bagus pakai yang kanan nih, minum, makan, ya. Kalau yang nggak bagus pakai kiri, gitu, ya. Makanya orang kalau mohon maaf, kalau cebok itu pakai kiri. Cebok pakai kanan, kidal namanya, berarti orang kidal deh. Orang kidal makannya kanan. Makannya kiri. Kalau kidal main pingpong aja, mau main tenis, kidal kiri. Main badminton kiri. Yang punya power kiri. Itu biasanya dia ceboknya kanan tuh gitu. Biasanya gitu, kebalikannya. Nah, kalau kita disunahkan makan yang kanan, yang baik-baik kanan. Ya, yang jelek-jelek kiri, artinya yang nggak bagus kiri. Buat toilet kiri, ya. Nanti berarti nyolong pakai kiri ya, jangan gitu.
Ya, ya artinya sesuatu yang nggak bagus pakailah kiri gitu. Jadi Allah nempatin fungsinya masing-masing. Tangan kanan untuk apa? Kayak anak kecil juga kan, dikasih duit nih, ambilnya pakai kiri. Salah. Tangan bagus, tangan kanan. Ya, itu di Islam diajarin. Yang di dalamnya penuh pengajaran yang mengenai adab kesopanan tersebut atau itu titik. Kata-kata adab itu walaupun terdiri hanya dari beberapa huruf, kan adab cuma alif dal ba ya, atau alif dal alif ba, udah gitu doang. Hurufnya cuma simpel 4 doang. Cuma beberapa huruf tetapi isinya itu adab dan manfaatnya itu adab, faidahnya amatlah luas. Adab sangatlah luas manfaatnya. Kalau dipakai, Masya Allah, dampaknya positif. Dan bertujuan, ya, dan tujuannya amat murni buat perbaikan dan keselamatan diri kita. Lihat berapa banyak orang dengan adabnya yang berkesopanan, gak bakalan punya musuh banyak. Contoh, kita masuk kampung orang, kalau kita beradab, kita nemuin dulu sesepuh yang ada di situ. RT-nya datengin, RW-nya datengin, kenalin diri, saya penghuni baru di rumah sono, silakan RT RW mampir ke rumah. Kiainya didatengin, ngenalin diri, mohon izin saya ini penghuni baru, anggota baru yang bertempat di rumah sana. Pasti nggak bakalan ada musuh. Coba kalau nggak izin, udah anggota baru, penghuni baru, warga baru, petantang petenteng lagi. Yang lama aja biasa aja, yang baru petantang petenteng, paling disumpahin sama orang gitu ya. Tapi kalau kita baik ya, kita warga baru, memperkenalkan, kemudian ya membantu di situ, saya yakin banyak di situ yang senang. Bahkan udah jangan pindah-pindah lagi di sini aja. Kenapa? Ente orang baik. Kenapa? Gara-gara ente ini jalan jadi dicor gitu. Ya, orangnya dermawan. Buat perbaikan dan keselamatan diri kita, koma, dan halaman 4, dan kesejahteraan, kemakmuran dalam pergaulan kita sesama manusia. Kalau pakai adab, kita selamat, kita sejahtera. Dalam kata-kata adab yang singkat itu mengandung ajaran budi pekerti yang baik dan sifat-sifat yang terpuji yang harus dimiliki oleh setiap orang yang ingin hidup bahagia di dunia dan selamat di akhirat. Tok 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 tok, udah kayak dalang. Titik. Nah, ini ada hadis. Bukankah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, titik 2, Innallaha adabani fa ahsana adabi wa amaroni bimakarimil akhlaq. Nabi bersabda tuh, rawahu as-sam'aniyu, hadis riwayat Imam As-Sam'ani. Artinya, sesungguhnya Allah telah mengajarkan adab kepadaku. Innallaha adabani, Allah ngajarin aku adab, kata Nabi. Fa ahsana adabi, lalu dibaguskannya adabku. Aku diajarkan adab langsung sama Allah. Bertalian atau bertali, nyambung dengan adab, saya bubuhi tafsirnya sekedarnya. Ya, artinya ada ayat Quran, saya urai sekedarnya aja tafsirnya. Untuk memperkuat bahwa adab itu memang diperintah oleh agama. Karena tafsiran luasnya telah saya uraikan dalam kitab Hidayatullah. Wah, punya kitab lagi nih. Tadi yang di depan udah ada kitab ya, perbaikan akhlak. Ini dia punya kitab lagi. Tafsir luas tentang akhlak ada di Hidayatullah.
yang telah terbit 5 juz. Ya, 5 juz karangan beliau sama. Penutup. Mudah-mudahan, kata beliau, dengan menjalankan adab yang diterangkan oleh agama Islam, keadaan kita menjadi lebih baik. Dan amal saya ini, kata Syekh Muhammad Ali Al-Hamidi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala masukkan saya dalam bagian amal soleh yang kekal manfaatnya. Ini termasuk doa beliau. Dan besar pahalanya bagi pengarangnya, maksudnya saya, kata Syekh Muhammad Ali Al-Hamidi, dan penerbitnya yang nyetak ini buku, dan pembacanya, termasuk kita didoain oleh beliau. Semoga Allah masukkan bagian sebagai amal soleh, amal yang baik, dan manfaatnya kekal. Pahalanya besar bagi pengarangnya. Dia nggak nyebut saya, tapi bagi pengarangnya saya, maksudnya Syekh Muhammad Ali Al-Hamidi. Penerbitnya yang nyetak. Dari dulu sampai sekarang nyetaknya begini-begini aja, cuma beda cover doang. Dan pembacanya, berarti kita semua. Sekalian semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wassalam. Syekh Muhammad Ali Al-Hamidi itu bacanya Matraman, ternyata orang Betawi. Matraman dalam 2, nomor 56, Jatinegara, 7 Rajab 1379 Hijriah, bertepatan dengan 6 Januari 1960. Masya Allah, 60 nih. Berarti Habib Ali Kuitang belum meninggal. Habib Ali Kuitang meninggal 68. Sini. Ya, berarti ini udah ditulis 1960 nyusun. Jadi kalau dihitung udah 40 tahun ya. 40 tahun 2000. Ini udah 2020, berarti udah 60 tahun. 61 tahun. Insyaallah ya. Ini kitab sama kita tuan kitab ini berarti ya. Ya ini bagus karena cetakannya doang. Dah. Halaman 5 kita lanjut. Mudah-mudahan dapat 1 bab. Arti adab dan kepentingannya. Yang tadi Bang Endrok nih. Adab artinya kesopanan. Terkadang dipakai juga buat arti perangai yang baik. Jadi adab itu perangai yang baik ya, atau artinya budi pekerti yang luhur lah, bisa boleh. Adapun adab yang diajarkan Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang tersebut dalam hadis-hadis beliau, yang saya utarakan dalam pengantar kalam yang tadi, pengantar kalam yang di depan, dari kitab ini, ialah diajarkan memelihara diri dan berperangai dengan perangai-perangai yang baik dan mulia mengenai lahir dan batin. Ya, kalau bahasa Arab johir dan batin. Kalau tadi ya Bang Ian nyebutnya johiron wa batinan. Ya. Batinan wa zohiron gitu. Ya. Ada di Rotib Al-Haddad. Ya, kenapa Habib itu selalu johir batin? Karena manusia ada lahir, ada batin. Ada yang kelihatan, ada yang nggak kelihatan. Manusia itu ada yang tersurat, ada yang tersirat. Surat sirat. Surat itu yang kelihatan, jasmani nih. Tapi ada bagian diri kita yang tersirat, yang nggak kelihatan. Yaitu ruh.
Ya, itu yang tadi saya bilang, kirim Fatihah buat diri sendiri, karena di diri kita ada yang nggak kelihatan. Bukan korin, bukan ruh. Bedain korin sama ruh, beda lagi nanti kajian. Ya, kalau korin kan yang mendampingi, artinya korin yang mendampingi, yang ngikutin. Ya, kalau ruh kan memang dari Allah ditiupkan. Bagian daripada manusia ada dua, ruh dan jasad, jasmani, ruhani. Kalau jasmani doang bukan manusia, ruhani doang bukan manusia. Manusia itu johiron wa batinan, lahir batin cager bager. Bahasa Indonesianya ada jasmani, ada ruhani, ada jismi, ada ruhi. Ya, jasadi wa ruhi. Sayyid Abdullah Al-Qurtubi, ya ini yang dibilang ada imam-imam ulama kenamaan yang dikutip, wafat tahun 611 Hijriah. Setelah Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, 611 tahun beliau wafat. Syekh Abdullah Al-Qurtubi berkata, beliau berkata nih, qala Syekh Sayyid Abdullah Al-Qurtubi, artinya Allah memelihara Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari sejak kecilnya. Jadi Allah udah ngejaga Nabi dari kecil, karena emang mau dibikin menjadi percontohan. Makanya Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya, sungguhnya dalam diri Nabi ada suri tauladan yang baik, karena sejak kecil Allah udah ngajarin adab. Sejak kecil Allah udah memelihara. Nabi terjaga, ya Nabi dipercaya sejak kecil tuh. Nah, kalau kita kan udah gede nyari tahu, sehingga udah gede jadi orang terpercaya. Tapi waktu kecilnya pernah ngibul, ya, bilang sekolah padahal nongkrong di warteg, bilang bayar SPP padahal duitnya buat ke Ancol dulu, ya. Ke Ancol kan masih gope dulu masuk ke Ancol, ya. Ya, naik metro U22 dari Kelurahan Tugu Utara sampai di Priuk BM. Apalagi anak Walang sama Kampung Mangga, naik kontainer, woi berhenti gratis, waduh, di Palang-Palang. Ya, bilang sama orang tua sekolah padahal bolos, ya. Bilang beres PP padahal dipakai buat pacaran, gitu kadang-kadang. Anak dulu, kalau anak sekarang enggak jauh beda. Yang bandel mah tetap bandel gitu, ya. Nah, jadi Nabi udah men-setting Rasul, ya. Allah udah men-setting Nabi sejak kecilnya pun udah dikasih adab, perangai yang baik, akhlak yang mulia, sehingga menjadi percontohan. Makanya Nabi itu namanya maulid, dari kecil udah jadi percontohan. Kalau wali nggak maulid, wali manakib, biografi itu wali, yang diambil yang baik-baik, nggak diceritain tuh di manakib. Mohon maaf, wali dulu pernah nyolong, nggak ada. Di manakib semua bagus, ya. Anggap kita mau ngikutin Sunan Kalijaga, Sunan Kalijaga pernah nyolong, apa kita ikutin nyolongnya? Nyolong lumbung bapaknya, diambil tuh bapaknya, meres rakyat, dibagiin ke rakyat, sampai disumpahin tuh anaknya, kamu ini bapak capek-capek ngambil, kamu ambil curi, kamu bagiin, dasar anak durhaka, keluar sono, bukan anak saya, begitu. Jadi wali, karena niatnya bukan mencuri. Ini rakyat udah susah, bapaknya malah ngeruk duit aja udah diambil tuh. Nah, itu orang anak. Tapi jangan diikutin, jangan ikutin nyolongnya, tetap salah. Nah, kalau kita jadi wali kayak Sunan Kalijaga, nah kalau kita jadi Sunan Kalisunter kan berantakan urusannya. Apalagi Sunannya Sunan Kalijodo, ya kan, berantakan nanti Sunan Kalijodo, ya begitu. Ya, jadi kalau wali ada hal yang baik jangan diikutin, jangan. Dulu wali pernah durhaka sama orang tua, jangan diikutin, udah taubatnya ikutin dah. Ya udah taubat, dia minta maaf sama orang tua, ya dulu saya salah mencuri, ya kalau bapak mau gebukin saya gebuk, udah ikhlas udah. Tapi nggak mungkin orang tua gebukin anaknya, kalau anaknya udah bener mah nggak mungkin. Orang dia udah ikhlas, kalau saya dulu salah mencuri, Romo monggo pukul nih, saya punya badan gitu. Itu wali udah jadi, ya, karena dia udah jadi hamba Allah, kekasih Allah. Kita lanjutkan. Jadi sejak kecilnya Allah memelihara Nabi dan diajarkan adab sendirinya. Langsung diajarkannya adab.
sendirinya. Artinya langsung Allah yang ngajarin adab perangai yang baik sama Nabi Muhammad. Dijadiin tuh namanya sampel, prototype, ya percontohan lah. Ya sekolah sekarang kan ada percontohan tuh, nyontoh tuh SMP 30 bagus, tuh contoh SD Al-Azhar bagus, tuh contoh SD Tugu Utara kebanjiran begitu. Ya. Pokoknya contoh yang baik ambil. Di dalamnya misalkan kalau Jumat gelar terpal, kepala sekolahnya mimpin sholat duha berjamaah. Jadi percontohan, pohon-pohonnya ditanemin, ada pekarangan tanah, penghijauan, akhirnya menjadi SD percontohan, SMP percontohan. Ini Rasulullah manusia percontohan. Koma, dan tidak disuruhkannya kepada yang lain. Dan tidak diserahkannya, bukan disuruh. Kalau disuruh pakai wawu. Dan tidak diserahkannya kepada yang lain. Artinya Allah nggak nyerahin kepada malaikat, Allah nggak nyerahin pada yang lain, atau Allah nyerahin kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad untuk mendidik Nabi Muhammad, atau bapaknya itu Sayyid Abdullah mendidik anaknya. Enggak, langsung Allah turun tangan sendiri, mendidik Nabi sendiri, mengajarkan adab dan akhlak supaya Nabi jadi percontohan untuk umat manusia, untuk alam semesta, rahmatan lil alamin, wabil khusus kepada umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Kita lanjutkan. Sehingga beliau membenci segala perbuatan jahiliyah, karena zamannya zaman jahiliyah, kebodohan. Sehingga Allah mendidik adab, sehingga beliau benci dengan segala perbuatan yang mengarah kepada kebodohan atau zaman jahiliyah. Beliau benci, ya, karena Allah mengajarkan akhlak. Dan dipeliharanya beliau daripada melakukan jahiliyah, sifat-sifat perangai yang bodoh atau buruk jahiliyah pada masa beliau. Oleh karena itulah tidak ada sedikit pun yang dikerjakannya. Artinya nggak ada satu pun yang Nabi kerjakan di zaman jahiliyah. Perilaku jahiliyah nggak ada. Karena Allah langsung mendidik, nggak boleh. Kata Allah, ini nggak boleh, itu boleh. Ini kerjain, itu jangan. Allah langsung stop, cut. Kalau itu nggak boleh, Allah cut langsung. Jangan Nabi, jangan kerjakan. Saya nggak ridho kamu melakukan itu. Itu perbuatan jahiliyah. Semua ini adalah karena kasih dan sayang Allah kepadanya. Allah sayang, makanya yang boleh diteruskan, yang nggak boleh dilarang. Kan Allah sayang. Dan diberikannya segala sifat-sifat kebaikan kepadanya. Sifat-sifat kebaikan diberikan kepada Nabi Muhammad. Berdasarkan ini, maka dibuat orang istilah buat adab itu sebagai berikut. Jadi dibuat istilah nih adab nih, dengan contoh-contoh di atas. Al-adabu, ya ini semacam kaidah. Al-adabu ma yahsulu lin nafsi minal akhlaqil hasanati wal ulumil muktasabati. Ya, atau bahasanya al-adabu ma yahsulu lin nafsi minal akhlaqil hasanah wal ulumil muktasabah. Artinya, adab itu ialah yang didapati oleh sesuatu, balik, yang didapati oleh sesuatu diri daripada perangai-perangai yang baik. Arti adab nih secara istilah. Dan ilmu-ilmu yang diperolehnya. Ilmu maknanya pengetahuan-pengetahuan yang diperoleh, agar supaya kita punya perangai yang baik. Dalam sarah An-Nawabigu, ya, An-Nawabigh diterangkan kaidah lagi tentang adab, istilah al-adabu huwa ma yuaddi bin nas ilal mahamidi ayyad'uhum. Artinya, adab itu ialah yang membawa manusia kepada perbuatan-perbuatan yang terpuji,
yakni mengajak mereka, artinya mengajak mereka supaya melakukan perbuatan-perbuatan yang mahamid, mahmudah, yang terpuji. Memperhatikan uraian-uraian di atas, uraian-uraian tadi di atas bahasa saya. Nyatalah bahwa perkara adab itu mempunyai kedudukan yang penting, kedudukan yang urgen, sangat penting buat memperbaiki keadaan diri seseorang dan sesuatu masyarakat. Artinya ternyata adab ini, akhlak ini penting, adab untuk memperbaiki diri dan perilaku masyarakat pada saat ini. Dan Nabi, jadi relevan terus nih, kitab ini mau dipakai anak cucu kita juga boleh. Tentang ini banyak benar orang bijaksana, ya. Tentang ini banyak benar orang bijaksana dan ahli hikmah, ahli kebijaksanaan mengeluarkan pendapatnya. Jadi adab-adab yang di atas tuh al-adabu huwa al-adabu, ya, ma yahsulu, itu semua ahli hikmah membenarkan, ahli bijaksana membenarkan, ya, benar itu, ya, mengeluarkan pendapatnya. Banyak yang ngebenerin gitu. Di antaranya ada yang berkata al-fadlu bil aqli wal adabi la bil asli wan nasabi, ya, li'anna man sya'a adabuhu do'a nasabuhu wa man dolla aqluhu dolla asluhu. Ya, ini kaidah lagi nih, al-fadlu bil aqli wal adab la bil asli wan nasab. Jadi keutamaan itu dengan akal dan adab, bukan dengan bapak saya nih orang hebat, apalagi keturunan. Ya, gua keturunan engkong nih, engkong Naim nih gitu kan. Ya jawara nih, nggak ada. Kalau kita mau jadi orang fadil, al-fadil, orang yang punya keutamaan, dua, al-aql wal adab. Al-aql ini punya akal, ya, otaknya jalan, ya, bisa nilai hak batil, benar salah, haram halal, boleh gak boleh, begitu. Adab kesopanan, ya, merendah, ya, baik sama orang, nggak merasa nggak ini gitu, ya, artinya enaklah sama orang gitu. Kalau orang sombong kan orang kagak mau dekat sama orang sombong, ya, nengok kayak kagak mau boleh dekat gitu kan, sombong bener kan. Artinya tadi Arabnya, keutamaan itu dengan akal dan adab. Termasuk orang mau jadi orang utama, akal dan adab nomor satunya, prioritas. Bukan dengan asal, usul dan keturunan. Ya, kita kan sering ngebanggain engkong-engkong kita, kitanya nggak ngikutin engkong, itu salah. Misalkan gini, wah, kakek gua nih orang bener gitu kan, kitanya kudu bener gitu, ya. Wah, injit gua nih misalkan Rasul, apalagi injitnya Rasul, kudu bener udah, ya, karena Habib gitu, ya, gitu. Ya, ada juga yang Habib yang ini, artinya yang belok-belok dikit lah. Saya nggak bilang nggak bener, tapi belok-belok dikit, ya. Nanti Allah kasih daya bener lagi gitu. Ya, dengan syafaat Rasul, syafaat injit, ya. Jadi keutamaan itu dengan akal dan adab, bukan dengan asal usul dan keturunan. Karena barang siapa yang buruk adabnya, niscaya hilang turunannya. Biar turunan baik tapi nggak punya adab, ah lu anak engkong nggak mungkin lah, gua tahu engkong lu orang bener. Kalau malam Jumat ngaji Yasin, kalau ada majelis sering datang, lah lu mah bilang engkong, rumah nongkrong mulu, ya kan, ngaji aja kagak pernah, sholat kabur, gimana bilang cucunya engkong lo, ya. Gua tahu engkong lo, gitu, ya. Jadi jangan kita gede-gedein engkong, kalau engkong kita bener gitu ya, belum bener gitu, ya. Ya minimal
engkongnya bener, ya kitanya mendekati kebenaran lah ya. Artinya ngikutin dikit-dikit. Apalagi turunan orang soleh. Ya, saya cucunya mualim nih gitu. Ya, kalau kitanya udah sedikit bener ya nggak apa-apa. Takutnya nanti, oh lo, gua tahu engkong lo mualim begini gitu. Lu kayaknya beda. Jadinya lu turun Abu Jahal gitu. Aduh, Abu Jahal parah bener ya. Abu Bakar Siddiq mendingan ya. Kalau Abu Jahal kan pusing. Ya, bercanda orang Betawi kan begitu. Makanya jangan masukin dalam hati orang Betawi mah. Lu baper sakit hati lu orang Betawi. Betawi mah cuman ngomong doang, hanya aja Yan Ali. Orang ngomong doang, jeplak doang lu masukin hati. Ya udah lu nyesek. Ya, orang Betawi mah jeplak doang. Dan barang siapa yang sesat akalnya, niscaya sesat asalnya. Ya, artinya kalau akalnya nggak benar, maka asal usulnya juga nggak dianggap menjadi sesat. Makanya kita harus hati-hati. Dalam kitab Al-Awarif ada dikatakan bil adabi yufhamul ilmu. Al-adabu ya bil adab yufhamul ilmu. Wa bil ilmi yasluhul amal. Wa bil amali tunalul hikmah. Ini nyambung nih. Adab ya. Adab itu akhirnya dapat ya yufham. Yufham itu dapat paham keilmuan. Ya, dengan adab jadi paham ilmu, dan dengan ilmu maka memperbaiki amal, dan dengan amal maka tunalul hikmah. Tunalul hikmah itu dapat hikmah, kebijaksanaan. Oh, ada artinya, lupa. Artinya dengan adab dapat paham ilmu, tuh nyambung tuh. Yufham. Yufhamul ilmu. Dengan ilmu, wabil ilmi yasluhul amal, menjadi baik amalnya. Dan dengan amal tunalul hikmah, diperoleh kebijaksanaan. Jadi nyambung. Adab, ilmu, amal, hikmah. 4 tuh. Makanya sebelum punya ilmu adab dulu tuh. Al-adabu qoblal ilim, kalau kata Habib. Adab itu sebelum ilmu. Kalau kita ngejar ilmu adabnya nggak ada, nanti pinter doang. Tapi kagak benar. Tapi kalau adab insya Allah benar, walaupun kagak pinter. Tapi biasanya orang ngelihatnya pasti pinter kalau punya adab. Ya dia sih nggak pinter-pinter banget, tapi bener deh gitu. Dia sih pinter tapi kagak bener gitu kan. Ya kadang minterin orang gitu. Ya negeri ini banyak orang pinter, tapi sedikit orang bener gitu. Ya, sekali banyak orang bener ya digulingin ya gitu. Ya seperti itulah. Nah kita kembali nih. Kadang ngelantur kemana-mana. Yang lainnya mengatakan husnul adab yasturu qabihan nasab. Adab yang baik itu menutupi turunan yang buruk. Contoh, berapa banyak orang punya turunan gak bener. Ya mohon maaf, keturunan ya kadang kita ngelihat anak haram jadah gitu ya. Ya sebenarnya nggak ada haram jadah, yang haram jadah orang tuanya. Anaknya dipesantrenin. Pesantrennya serius, fokus, jadi ustadz. Itu nanti ngilangin keturunan. Orang pasti kalau nggak tahu, dia pasti turunan mualim nih gitu. Ini pasti turunan orang bener nih. Padahal dia nutupin. Tapi yang tahu-tahu dulu, orang tua dulu tahu dia ke atasnya ini. Ya. Tapi kadang-kadang ada juga nggak mungkin genetika begini jadi begini. Padahal enggak. Kalau Allah mau dia jadi orang bener, bisa aja. Walaupun dulunya dia bandel. Banyak orang yang dulunya tatoan, sekarang taubat jadi ustadz. Banyak ya, Anton Medan, Johnny Indo, ya siapa lagi, Tony Bidin gitu. Ya macam-macam lah gitu. Siapapun lah ya, pokoknya banyak lah. Orang-orang dulu bajingan terus dia taubat, berubah jadi bener. Kadang bawa jamaah, ya. ngajak teman-temannya yang belum bener supaya taubat. Anggaplah, nih, gue udah taubat nih, tinggal lulu pade tuh, ya. Udah taubat yuk. Takutnya kita nggak ada umur. Ya, jadi adab yang baik, perangai yang bagus, terkadang itu menutupi turunan yang buruk. Ya terkadang. Tapi ini bukan hadis ya. Yang lainnya mengatakan, jadi ada kaidah, terkadang baiknya adab itu bisa nutupin jeleknya nasab, qobihan nasab. Berkata seorang ahli syair,
likulli syai'in jinatun fil wara wa jinatul mar'i tamamul adab qad yasruful mar'u bi adabi fina wa in kana wadi'an nasab. Artinya, tiap-tiap sesuatu mempunyai perhiasan pada makhluk, dan perhiasan seseorang ialah sempurna adabnya. Wajinatul mar'i tamamul adab. Ya, jinatul mar'i, perhiasan seseorang itu tamamul adab. Tamam itu sempurna adabnya. Jadi kalau sempurna adab itulah perhiasannya. Akhlaknya cakep, perangainya baik, dermawan, nggak pernah baper, nggak pernah dendam. Ya, kalau kesalahan dia ngingetin. Ya, kadang kesalahan apa? Kadang kebaikan dia lupain begitu. Wah, cakep. Masya Allah, itu adab. Baris kedua, qad yasruful mar'u bi adabi, terkadang menjadi mulia seseorang karena adabnya, kesopanannya, tingkah laku dan tata keramanya pada kita, sekalipun ia rendah turunannya. Terkadang karena perangainya baik, ya, itu menjadi mulia itu orang pada kita, sekalipun ia rendah turunannya. Artinya turunannya yang kobi itu, yang kayak di atas, nasabnya kobi, nasabnya jelek, tapi karena bayinya itu, ini kayaknya turunan orang mulia nih. Ya, kita jangan cari tahu juga, jangan lu turunan Abu Jahal gini, jangan ya, mau bercanda itu. Kita lanjutin. Di bawah ini saya cantumkan beberapa anjuran buat menuntut adab dari orang-orang ternama, yang punya nama dan terkemuka, yang terkenal. Berkata Syubaib, Syubaib atau Syabib, ya enak Syubaib. Berkata Syekh Syubaib bin Sabbih, ya, bin Sabbah bisa, atau bin Subbah. Ya, ada tasdidnya biasanya, atau bin Sibbah atau Subbah. Utlubul adab fa innahu maddatul aqli. Adab itu fa innahu maddatul aqli wa dalilun alal muru'ah wa sahibun fil gurbah wa mu'nisun fil wahsah wasilatun fil majlis. Dikit lagi ya, tanggal satu lembar lagi ke 9 datu. Artinya, tuntutlah adab, tuntut adab. Ya, kalau bisa begini, ya Allah saya minta adab, baru ilmu. Ya, jangan minta ilmu dulu. Kalau kita doanya minta adab, nanti Allah kasih adab dulu, perangainya cakep, ilmunya nanti ngikut. Ya, kadang orang kalau minta ilmu, adabnya nggak ada, emang sih dia pinter gitu. Pinter dia, lu berdebat apa aja tetap menang dia. Cuman gue nggak seneng ya begitu, mulutnya kenapa? Nggak ada remnya gitu. Kalau ada rem tangan jebol kan pasnya, berantakan udah urusan. Ya. Artinya tuntutlah adab, karena dia itu adab barang benda akal, ya, yang di atas. Ya. Maddatul akli, madah itu adalah karena dia itu adab, adalah barang benda akal. Ya, benda itu barang kekayaan akal. Benda itu harta yang dimiliki akal. Ya, kalau orang berakal pasti punya adab. Mutiaranya akal ya adab. Tanda kesopanan. Kawan dalam pengasingan, kawan dalam kesendirian. Ya, kalau orang nggak bisa baca kawin kayak begini, kawin dalam pengasingan, jangan kawin, kawan. Kan wasohibun, lihat Arabnya, wasohibun fil gurbah. Ya, kalau orang ini kawin dalam pengasingan, lu kawin sama siapa? Iya, makanya kalau orang kan bisa kawin, ya kawan, kawin, ya kawin, ya, kawan, ya, kawan. Karena atasnya Arab, wasohibun, berarti sohib, teman dalam pengasingan, kawan dalam pengasingan. Makanya orang baca Arab Melayu ini harus belajar juga. Nanti kawan jadi kawin lagi, kawin dalam pengasingan, oh diketawain orang nanti. Lu lihat tuh Arabnya,
Oh, wasohibun fil gurba. Oh, kawan, bukan kawin. Kalau kawin ada ya-nya. Setelah wau ada ya tuh, biasanya kawin tuh. Ada ya berarti i atau e. Ya, kawin. Karena nggak ada ya berarti kawan. Pelipur dalam kesunyian. Ya. Wa mu'nisun fil wahsa. Wasilatun fil majlis. Penghubung dalam pertemuan. Ya, wasilatun. Wasilah itu penghubung, wasilah. Fil majlis, di dalam majlis, di dalam pertemuan. Jalasa, di dalam tempat kita duduk-duduk. Berkata Abdul Malik bin Marwan, berkata Sayyid Syekh Abdul Malik bin Marwan kepada anaknya. Dia ngingetin anaknya. Alaikum bitolabil adab. Wa innakum ini tajtum ilaihi. Ngomong sama anaknya nih. Alaikum bitolabil adab. Wa innakum ini tajtum. Wa innakum ini tajtum ilaihi. Kana lakum malan. Wa inistagnaitum anhu. Kana lakum jamala. Artinya, hendaklah kamu, ya bunayya, wahai anakku, menuntut adab. Artinya begini, wahai anakku, tuntutlah adab. Karena jika kamu berkeperluan padanya, adab adalah adab menjadi harta bagi kamu. Dan jika kamu tidak berkeperluan padanya, adalah ia menjadi kecantikan bagi kamu. Ya, kalau perlu jadi harta, kalau nggak perluan jadi kecantikan. Ya, jadi inner beauty. Berkata Bujru Jumhir, ya artinya Syekh Bujru Jumhir. Al ilmu wal adab kanjani la yang fadani wasirojani la yadfa'ani wa hullatani la tablayani manna lahuma asobar rosyad wa arafa tariqal ma'ad wa asya rafi'an bainal ibad. Artinya al ilmu wal adab kanjani, artinya ilmu dan adab itu sebagai barang simpanan yang tidak binasa dan sebagai lampu yang tidak padam. Adab dan ilmu itu simpanan yang abadi, nggak binasa, lampu yang nggak pernah padam atau mati, dan sebagai perhiasan yang tidak rusak. Ya, jangan tidak rusuk. Ya, rusuk emang Nabi Adam rusuk. Ya, yang tidak rusak, perhiasan yang nggak bakalan hancur. Adab dan ilmu. Titik. Barang siapa yang memperoleh keduanya, niscaya ia mendapat petunjuk dan ia mengetahui jalan ke tempat kembali. Maksudnya jalan ke tempat kembali ke Allah, ke surga, ke Nabi Muhammad, dan ia hidup mulia, ya, di kalangan manusia. Nah, itu arti dari bahasa Arab tadi tuh. Wa rafi'an bainal ibad, wa asya rafi'an bainal ibad, wa arafa tariqal ma'ad. Ya, asobar rosyad, manna lahuma asobar rosyad. Ada terakhir, Ibnu Muqaffa, Syekh Ibnu Muqaffa berkata, ini masih muqaddimah nih, nanti ketemu lagi kita baru yang dibalik adab manusia kepada Allah, ya. Pas jam 11. Syekh Sayyid Ibnu Al-Muqaffa berkata, Ida akramakan nasu limalin auli sultanin fala yu'zibka zalika fa innal karamata tazulu bizawalihima liyu'zibka idza akramuka lidinin
au adabin. Titik. Artinya, apabila terus manusia memuliakanmu, apabila manusia memuliakanmu atau memuliakan engkau karena harta, limalin, dan kekuasaan, auli sultanin. Apabila engkau dimuliakan manusia karena harta dan pangkat kedudukan atau kekuasaan, maka yang demikian itu janganlah menggembirakanmu. Janganlah engkau gembira karena engkau dipuji karena harta dan kedudukan. Karena kedudukan ada periodenya, harta ada habisnya, kekayaan ada binasanya. Tapi kalau engkau dimuliakan karena ilmu, dipuji karena adab, itu akan langgeng. Karena ilmu itu sifatnya menetap, adab itu sifatnya abadi, selama dipraktekkan, selama diaktualisasikan, selama dijalankan di dalam kehidupan sehari-hari. Shallu ala Sayyidina Muhammad. Maka yang demikian itu janganlah menggembirakanmu, karena kemuliaan itu akan hilang dengan karena hilang keduanya. Artinya kemuliaan itu akan hilang dengan karena hilang keduanya. Tetapi hendaklah menggembirakanmu bila engkau dimuliakan oleh mereka lidinin au adabin. Engkau dimuliakan oleh mereka karena agama, dinin au adabin, atau dimuliakan karena akhlak, adab, sopan santun. Gitu anak sopan santunnya Masya Allah. Sama orang tua cium tangan bolak-balik, ketemu orang tua salim, ketemu anak kecil didoain, salim didoain, diusap palanya didoain, pinter, berkah, bermanfaat, jadi orang gede gitu ya. Titik. Cukuplah sekedarnya ya, sebagai keterangan tentang arti adab, karena pembukaan dan kepentingannya adab yang telah diuraikan oleh orang-orang terkemuka dan ternama, orang-orang yang punya nama dan dikenal, tersohor oleh orang ya. Halaman 10, adab manusia kepada Allah. Wallahu alam bis. Mau dilanjutin bos? Ji ya, biarlah blenger lah, perut gue udah keroncong-keroncongan. Yuk, baunya menggiurkan gitu, dari adab langsung lapar gitu. Waduh, baunya langsung bikin mau nambah aja nih makan. Dah ya, nanti halaman 10 dan seterusnya pertemuan selanjutnya. Emang agak panjang nih adab manusia, nanti kita pecah aja deh. Nanti kita lihat lah. Oh, sampai halaman 18 nanti. Ya. Ya. Ya, nanti bukunya ditaruh sini. Nanti yang enggak, yang di rumah, untuk jamaah Rindu Surga Channel, silakan tonton, kitabnya ada di majelis ya. Minggu depan ketemu, saya ngajar bab berikutnya, jadi nggak ada pengulangan. Mau mengulang, lihat di channel, jangan lupa subscribe ya. Iklannya udah masuk nih, tapi numpang lewat doang iklannya. Ya bentar lagi ditransfer. Ya, itu mah YouTube nyenengin kita doang, iklan lewat ya, biar kita makin bersemangat bikin konten. Lu kayak nggak tahu marketing aja. Aduh, YouTube dikomentarin sama Ustaz. Dah, ya kita kirim suratul Fatihah buat kita semua yang hadir. Mudah-mudahan yang hadir walaupun sedikit ya dapat ilmu manfaat. Yang nonton juga, yang nggak hadir jangan lupa tonton channel ya. Mudah-mudahan manfaat, barokah. Kita semua nanti bisa ketemu di lain waktu untuk meneruskan kajian kitab Adabul Insan fil Islam, bab-bab yang berikutnya atau selanjutnya ya. Mudah-mudahan yang sedang kurang sehat Allah beri kesehatan, yang sedang sakit Allah sembuhkan, yang sedang nganggur dapat pekerjaan, yang sudah kerja Allah berkahkan, yang sedang ada kesulitan Allah beri kemudahan, yang ada masalah Allah berikan jalan keluar, Allah berikan solusi, yang punya keluarga sakinah mawaddah warahmah, mudah-mudahan yang punya anak solih dan solihah, mudah-mudahan yang jomblo ketemu jodohnya yang solihah, mudah-mudahan yang kerja dapat hartanya halal berkah, insya Allah melimpah ruah. Jangan lupa niatin untuk bekal ibadah
Mudah-mudahan jadi ahli sedekah, bisa berangkat ke tanah suci Mekah Madinah, bisa tawaf di depan Ka'bah, bisa sa'i di Bukit Sofa ke Bukit Marwah, bisa ziarah di kota Madinah, di makam baginda Rasulullah Nabi Muhammad bin Abdillah. Mudah-mudahan meninggalnya mati wafat dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ikutin, ini pakai tabarukan doa di kitab Adabul Insan yang terakhir ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'alna ma'aka minal muta'addibin al-khalisin wahsurna fi jumratin an-najin at-tahirin. Ya Allah, jadikanlah kami bersama Engkau daripada golongan muta'addibin, orang-orang yang punya adab kesopanan, al-khalisin, dan orang-orang yang ibadah ikhlas, wasurna, dan kumpulkanlah kami semua fi jumratin, di dalam golongan panji-panji, an-najin, panji golongan orang yang selamat, at-tahirin, dan orang-orang golongan yang Engkau sucikan, sucikan lahir, sucikan batin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wahdaka la syarika lak astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdu lillahi rabbil alamin. Ya, kurang lebih yang dimaafkan. Hadanallahu wa ikum ajmain. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.